Daripada ngomen gak jelas, mending ngomongin sehat mental yuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi berjumpa bersama kami di Ngomen by Santri Psikolog. Saya Hasan dan istri saya Fitri. Kita hari ini akan membahas tentang serba-serbi untuk masuk ke magister psikologi profesi klinis kayak gitu. Karena kemarin itu ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman kita yang penasaran ketika mereka mau masuk S2, spesifiknya adalah magister psikologi profesi untuk jadi psikolog, khusus lagi adalah psikolog klinis. Itu gimana sih caranya, apa aja sih persyaratan yang dibutuhkan. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita sudah menampung beberapa pertanyaan di sini dan mungkin pertanyaan pertama akan dibacakan oleh istri saya. Udah siap belum tapi? Udah siap kan? Ya. Oke, boleh. Pertanyaan pertama? Iya, pertanyaan pertama yang paling banyak disiapin gitu. Pastinya apa sih yang harus disiapin dulu gitu kalau mau masuk mapro nih gitu. Nah, ini apa aja nih, Bang? Oke, jadi kalau hal yang disiapkan terkait dengan administrasi terutama ya sebelum masuk magister psikologi profesi, pertama adalah pastikan bahwa teman-teman adalah lulusan sarjana psikologi. Kenapa? Karena untuk menjadi psikolog itu wajib dari sarjana psikologi. Kalau dari non-psikologi bisa nggak ngambil S2? Bisa, tapi ngambilnya yang program science, kayak gitu ya. Nah, setelah memastikan diri adalah lulusan sarjana psikologi, kemudian administrasi apa aja yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah biasanya yang dibutuhkan tes potensi akademik, kayak gitu. Nah, untuk tes potensi akademik ini kadang beberapa kampus mensyaratkan sudah ada terlebih dahulu. Jadi kita sudah udah tes dulu. Kayak kalau di UGM ada PAPS kayak gitu ya, tes PAPS atau mungkin pakai Bappenas kayak gitu. Nah, tapi ada juga beberapa kampus yang meminta untuk tes TPA-nya ini adalah bagian dari seleksi mereka kayak gitu. Jadi bagian nanti itu akan masuk dalam proses seleksi, bukan seleksi administrasi di awal kayak gitu. Nah, kalau UGM khusus memang jadi seleksi administrasi dulu. Jadi kita harus siap dulu berkasnya, hasil sertifikat hasilnya. Itu satu, TPA. Yang kedua adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris kayak gitu ya. Yang paling general sih pasti TOEFL ya, yang paling general. Tapi beberapa kampus atau contoh spesifiknya UGM itu juga punya tesnya sendiri namanya ASEP. Nah, itu teman-teman juga bisa pakai itu. Dan lagi-lagi ada beberapa kampus yang meminta itu sebagai syarat awal administratif. Ada juga yang menggunakan itu sebagai bagian dari seleksi kayak gitu. Nah, yang ketiga yang nggak boleh ketinggalan adalah siapkan surat rekomendasi. Biasanya itu hampir di semua kampus diminta surat rekomendasi dari atasan ataupun dari dosen kayak gitu. Jadi orang-orang yang mengenal kita, yang ya tahu kredibilitas kita, tahu sepak terjang kinerja kita kayak gitu. Itu bisa disiapkan. Dan yang keempat yang hampir selalu diminta adalah motivation letter kayak gitu ya. Jadi surat kita kayak bikin essay yang menjelaskan apa sih yang membuat kita perlu untuk masuk ke sana. Dan kadang motivation letternya itu ada sih pertanyaan-pertanyaannya dari kampusnya dan formatnya biasanya juga sudah disediakan oleh kampus yang kita tuju. Itu sih terkait dengan administratif. Kalau nanti ada yang dibingungin boleh tanya di bagian komen. Itu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh istri saya. Pertanyaan itu gini, kira-kira seleksinya itu gimana sih? Alur seleksinya ada apa aja kayak gitu di dalamnya sana? Iya nih, jadi dulu saya pengalamannya lumayan nih apply ke beberapa universitas waktu itu. Jadi lumayan bisa bandingin gitu. Dan waktu itu saya nggak langsung masuk juga nih teman-teman gitu. Jadi kemudian saya melihat bahwa dari tahun ke tahun nih bisa ada perubahan walaupun di satu universitas gitu. Artinya mungkin oleh mereka juga dievaluasi terus ya cara menyeleksinya gitu. Hanya saja kemudian biasanya yang pertama ada yang kemudian menyeleksinya itu yang pertama psikotes dulu. Nah, pakai alat-alat psikologi. Mungkin kalau udah pernah gitu ada tes IQ, ada tes bakat minat dan seterusnya. Tapi ini macam-macam banget gitu. Ada yang pakai, ada yang enggak. Kemudian yang kedua, biasanya ada tes tertulis gitu. Nah, itu tentang keprofesian dasar gitu. Nanti tentang misalnya materi yang biasa muncul adalah tentang observasi, tentang wawancara, tentang psikodiagnostika.
kemudian tentang kode etik juga masuk ya gitu. Jadi pengetahuan umum kita gitu tentang psikologi umum gitu ya. Nah, kemudian di seleksi tulis itu ada juga yang kemudian pakai studi kasus gitu. Nah, di situ kayak kita mungkin diminta dilihat dulu nih kemampuannya, kita pola pikirnya seperti apa ketika menghadapi suatu kasus gitu, mau melakukan asesmennya seperti apa, intervensinya gimana, kayak gitu. Nah, seterusnya bisa juga ada group discussion. Nah, group discussion ini misalnya leaderless discussion atau fokus, ini macam-macam juga ya metode yang dipakai. Tapi kemudian di situ biasanya kita tetap menghadapi kasus, kemudian sepertinya gitu ya, kalau kita menduga-duga gitu, ini sepertinya tujuannya salah satunya adalah untuk melihat bagaimana attitude kita dalam berkomunikasi dalam kelompok, dalam menyelesaikan masalah dalam kelompok gitu. Karena nanti profesi psikolog ini dituntut untuk berkolaborasi dengan banyak profesi, dengan banyak pihak seperti itu. Kemudian yang terakhir ada wawancara. Nah, ini yang biasanya paling bikin deg-degan gitu. Nanti satu orang kita sendiri gitu ya wawancara, biasanya oleh 2 orang, oleh dosen di universitas tersebut yang pastinya psikolog gitu ya. Nggak pasti sih, seringkali psikolog gitu atau iya itu. Nah, ini kemudian di sana dia tujuannya sepertinya kan ngelihat pribadi kita nih gitu, wawancara ini gitu. Nah, dia pertanyaannya sebenarnya beragam ya gitu. Kita memang nggak tahu pasti sebetulnya yang dicari itu apa sih, tujuan wawancaranya itu apa gitu, karena itu dapur universitas masing-masing gitu. Jadi kita cuma bisa menduga-duga gitu berdasarkan pertanyaannya. Kemungkinan yang dilihat adalah bagaimana kelebihan dan kekurangan kita, kemudian seberapa lenting kita, seberapa resilient, seberapa kuat kita nanti ketika menjalani program profesi tadi gitu. Kemudian ada satu hal yang terus dipastikan juga nih di wawancara, yaitu soal pembiayaan kita nanti di kuliah gitu. Jadi perlu dipastikan sumber dana kita dari mana gitu. Jadi pihak kampus memastikan supaya nanti kita nggak berhenti di jalan gara-gara misalnya tidak ada dana atau gimana gitu ya. Jadi itu dipastikan juga. Oke, itu tadi seleksinya ya. Jadi kalau boleh saya tarik garis besarnya adalah biasanya seleksinya ada yang menggunakan psikotes, ada yang tidak. Terus kemudian yang hampir sama di semua tempat adalah tes tulis, kayak gitu ya. Tapi ada juga yang iya, ada yang enggak. Terus kemudian studi kasus, kayak gitu ya. Terus kemudian fokus group discussion, baik yang leaderless atau yang dengan pemimpin, kayak gitu ya. Ada yang pimpinan, ada yang enggak, kayak gitu. Terus kemudian wawancara. Nah, itu ya kira-kira gambaran garis besarnya kayak gitu. Nah, terus kemudian sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan ketiga. Apa nih pertanyaan ketiga nih? Iya, ini kalau misalnya mau jadi psikolog itu harus sudah punya pengalaman kerja atau enggak sih? Ya, itu juga sering ditanyain nih Bang. Kayaknya Abang bisa lebih jelasin. Oke. Kebetulan saya dan istri ini punya pengalaman yang cukup berbeda kayak gitu ya. Saya pribadi yang setelah lulus, saya waktu itu lulus di bulan Juni 2016 dan kemudian seleksi di bulan Juni juga. Jadi, tapi kalau untuk persiapan berkasnya sudah dari sebelumnya ya tentunya. Tapi kemudian untuk seleksinya saya di bulan itu juga. Artinya apa? Saya benar-benar fresh graduate yang belum punya pengalaman klinis dalam tanda kutip ya, belum pernah kerja ke sana sini. Sedangkan istri saya sudah punya banyak sekali experience kayak gitu ya. Beliau sudah banyak bergabung ke sana kemari, kerja di sana di sini kayak gitu ya, untuk mendapatkan banyak experience kayak gitu, baik klinis ataupun setting-setting lain. Nah, maka dari sini bisa disimpulkan bahwa pengalaman klinis tidak satu-satunya yang dijadikan pertimbangan. Itu yang perlu teman-teman tahu kayak gitu. Perlu punya nggak? Ya kalau saya sih bilang ya tetap punya, mungkin akan lebih baik ya, karena itu akan menjadi bahan pertimbangan juga. Hanya saja faktanya teman-teman kami atau saya pribadi kayak gitu juga ternyata ini kok nggak punya pengalaman klinis, tapi kemudian kita masih bisa lulus di Magister Psikologi Profesi. Kenapa? Kalau prediksi kami atau mungkin prediksi saya adalah karena yang dilihat bukan hanya pengalaman tapi juga dari pola pikir kita itu tadi yang bisa digunakan sebagai prediksi ke depan nih, anak bisa nggak sih kayak gitu untuk jadi psikolog. Nah, makanya kenapa kemudian ada wawancara, FGD dan lain sebagainya. Itu ya terkait dengan pengalaman klinis kayak gitu. Nah,
Terus sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini yang sering muncul, bisa nggak sih kalau umpamanya kuliah magister psikologi profesi klinis terutamanya ya, disambi sama kerja? Bisa nggak kira-kira? Sambil kerja. Oke. Iya nih, ini biasanya teman-teman yang sudah S1 tuh nanyanya gitu ya, gitu karena tahu magister profesi itu biayanya cukup besar juga gitu. Jadi pengen tahu bisa disambi kerja atau enggak. Dan mungkin gambarannya kalau S2 kan banyak yang di program studi lain yang mungkin dalam seminggu hanya beberapa hari kuliahnya gitu ya. Jadi mungkin bisa gitu. Tapi kalau di Mapro itu agak sulit gitu. Kalau misalnya untuk kerja full time karena kita kuliahnya juga full time gitu. Kita kuliahnya kayak anak SMA lagi gitu, masuk 7:30, pulang jam 16.10 waktu itu. Kita itu setiap hari Senin sampai Jumat seperti itu terus. Nah, belum dilihat nanti praktikumnya, kemudian tugas-tugas yang harus dikerjakan gitu. Jadi ya biasanya sampai weekend ya kita terus kerja gitu ya supaya tugasnya terselesaikan. Jadi kalau untuk full time agak sulit gitu. Bahkan teman-teman kita yang sebelumnya punya pekerjaan full time itu ketika masuk Mapro malah dilepas gitu ya, malah resign dulu gitu. Dan kalau misalnya yang freelance mungkin yang tidak terlalu mengikat waktunya gitu, teman-teman kita juga ada yang seperti itu. Hanya saja memang perlu fleksibel waktunya nanti gitu, karena ada titik-titik tertentu di mana ya udah kita hanya bisa fokus untuk kuliah gitu. Itu mungkin. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini dulu. Oke, nah ini tadi saya sempat bilang biaya Mapro nih cukup besar juga nih ya gitu. Nah ini teman-teman mungkin jadi harus mikirin sumber dana nih. Nah kalau misalnya nih Mapro bisa nggak sih ada beasiswa nggak sih yang memfasilitasi ini? Terkait dengan beasiswa, sedikit cerita, saya dulu sebenarnya awalnya pengen banget tuh dapat beasiswa. Siapa sih yang nggak pengen ya? Cuman awal informasi yang beredar dulu LPDP itu nggak bisa membiayai kuliah yang lebih dari 2 tahun untuk program magister. Itu yang saya dapatkan informasinya. Tapi ternyata di tahun saya masuk, saya dan istri saya masuk, itu ternyata ada 5 teman kami yang satu jurusan dengan kami itu yang mendapatkan beasiswa LPDP gitu. Oh ya, kenapa ini kemudian jadi hal yang isu yang kami angkat? Karena gini teman-teman, program studi magister psikologi profesi itu programnya adalah 2,5 tahun ya gitu ya. Jadi nggak sama dengan magister-magister yang lain, biasanya yang diprogramkannya 2 tahun. Sehingga kebanyakan beasiswa itu kan kalau magister ngasihnya 2 tahun dong kayak gitu. Maka ini perlu dijadikan pertimbangan juga kayak gitu. Tapi ternyata faktanya teman-teman kami di kelas kami aja itu ada 5 yang kemudian dapat LPDP. Lumayan banget kan ya kayak gitu. Nah selain LPDP ada beasiswa apa lagi kayak gitu? Biasanya yang ongoing kayak gitu yang saya tahu itu yang pertama ada beasiswa unggulan dari Kemendikbud ya, semoga masih ada. Kalau zaman saya sih masih ada beasiswa itu. Atau yang satu lagi itu dari Tanoto Foundation kayak itu. Dari Tanoto Foundation itu juga baik Tanoto Foundation ataupun beasiswa unggulan itu insya Allah semuanya bisa mengcover kayak gitu, mengcover minimal SPP-nya deh, minimal SPP-nya. Kalau biaya hidup ya ada yang ngasih, ada yang enggak kayak gitu. Cuman ada yang nominalnya cukup, ada yang menurut saya ya dicukup-cukupkan kayak gitu. Cuman kalau dari biaya kuliahnya insya Allah akan tercover kayak gitu. Itu terkait dengan beasiswa. Jadi tenang aja teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang memang butuh beasiswa bisa dicari informasinya dulu terkait dengan 3 beasiswa yang saya sebutkan tadi. Atau mungkin kalau ada yang tahu informasi tentang beasiswa lain juga boleh ya dibantu di komentar kayak gitu. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi yang paling sering ditanyain juga nih sama teman-teman kita ya, kalau lagi aku pengen masuk Mapro kayak gitu. Nikah dulu? Enggak ya? Nikah dulu atau Mapro dulu? Kalau sudah punya anak bisa nggak sih masuk Mapro kayak gitu-gitu intinya. Nah pertanyaannya adalah kira-kira kalau udah berkeluarga, baik yang belum punya anak ataupun sudah punya anak, itu bisa nggak sih sebenarnya kita lanjut kuliah di magister psikologi profesi ini, terutama klinis? Iya, ini banyak banget ditanya gitu ya, bikin galau. Nah ini faktanya tetap ada teman-teman kita yang
melalui program Mapro ketika sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak gitu, dan memang jadinya butuh ketat mengatur waktu pada akhirnya gitu antara kuliah dengan urusan keluarga gitu, karena kalau kita untuk kan dulu pas masih lajang-lajang gitu ya, pas masih lajang-lajang ya nggak masalah gitu, kita pikirin diri sendiri, tapi kalau udah berkeluarga kan jadi beda ya gitu. Dan faktanya walaupun mungkin kita yang ngeliatin aja yang ngeliatan aja kok kayaknya capek banget, berat banget gitu, tapi kemudian bisa dilalui ternyata gitu. Gitu ya. Oke, itu tadi seputar bekerja. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi ya bahasan atau pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul, yang paling sering ditanyakan kepada kami terkait dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan atau hal-hal yang perlu diapakan ya? Ya dipersiapkan aja deh, biar gampang untuk masuk di program Magister Psikologi Profesi Klinis. Kira-kira kalau di istri masih ada tambahan lagi nggak? Kayaknya cukup. Oke, kalau di istri saya ternyata sudah cukup. Oleh karena itu, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar serba-serbi menjadi psikolog ya, baik terkait dengan proses seleksinya ataupun proses pendidikannya nanti kayak gitu dan lain sebagainya, langsung aja tanyakan di bagian komentar, atau bisa juga nih follow Instagram baru kami kayak gitu ya, di Santri Psikolog kayak gitu. Teman-teman bisa nanti komen di sana, tanya di sana, atau kami mungkin akan membuat Q&A kayak gitu ya, di story kayak gitu, teman-teman bisa nanya di sana. Gitu aja, kalau dirasa cukup, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang pengen masuk di program Magister Psikologi Profesi Klinis, yuk disiapkan dari sekarang, kita pelajari, kita kuatkan mental, dana dan lain sebagainya. Sampai jumpa di kesempatan ngomen-ngomen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.